Ini dingin banget. Wah, benar-benar dari pagi dingin. 2 derajat tadi tak lihat. Pokoknya dingin, apalagi pas lagi ada angin. Dingin banget. Tapi nggak tahu ya, kayak mungkin kalau lagi ada angin lebih dingin kali ya. Pas lagi angin, dingin semua. Makanya gue kayak gini bentuknya. Padahal kemarin kan biasa aja pakai kaos gitu-gitu. Ini nggak kuat. Sekarang kita udah ada di bis mau ke Kiyomizu-dera. Di Kyoto sekarang dinginnya keterlaluan, dingin banget, kayak belum minus, 2 derajat tapi feels like 0. Ini pertama kali aku naik bis di Jepang ya, agak sempit cahayanya. Ini bibir gue pink, bukan lip balm ya, bukan lipstick ya, ini lip balm. Karena emang di sini tuh harus becek bibirmu, kalau nggak ntar kering retak, malah sariawan, nggak enak, pecah-pecah, berdarah. Jadi yang tadinya nggak pernah lip balm harus sering lip balman. Tangan harus selalu lembut, pakai hand cream kayak pakai lotion, kalau nggak ntar sakit dia gitu. Hello from Kyoto, morning. Ini kita mau ke Kiyomizu-dera. Jadi kayak di jalan nanjak, wheelnya nanjak. Si Kiyomizu-deranya juga nanti nanjak ke atas. Jalannya tangga-tangga kecil-kecil gitu, naik ke atas. Paling atas di Kiyomizu-dera, di Kiyomizu-deranya juga ada naik lagi gitu. Kenapa sih pengen kesini lagi? Suasana Kyoto tuh beda sama kota-kota lain. Anjay. Nggak kelihatan ya, menurut gue berasa mulu tau. Ini udah dingin, pegel, capek. Buset, nggak ngerti gue kenapa sendirian kesini. Mana jauh perjalanannya. Semoga nggak nyasar ya pulangnya ya. Halo, aku udah sampai Kiyomizu-deranya. Ini si kuilnya tuh di atas sana, tapi gue nggak ngerti deh gue bakal kuat untuk naik apa enggak. Dan kelihatan nggak sih, ini agak turun-turun salju dikit ya. Rambut gue agak basah ya, gue kira tadi hujan, tapi hujan kok turunnya pelan-pelan banget. Ternyata ini salju tipis. Alhamdulillah sih ya ngerasain salju, tapi kecil, nggak kelihatan kalau sama di kamera. Sudahlah, gitu aja. Abis ini mau ke yang rame turis lagi, takutnya rame. Lewat bawah kali ya? Tutup lagi. Di Kyoto sini, di jalanannya tuh Kanenzaka ya namanya. Itu tuh ada kayak studio-studio Ghibli gitu, pernak-pernik. Sekarang lagi perjalanan mau ke Fushimi Inari. Kayak tetap naik bis, naik kereta. Walaupun agak 3 kilo gitu, gue kira kayak satu transportasi doang. Dari pertama kesini kayaknya belum nyoba-nyoba
vending machine yang aneh, kita coba yang aneh ya. Kita coba si sup jagung ini ya, kayak sebenarnya sih buat manasin tangan karena ini anget. Ih panas lah, lebih panas bukan anget lagi. Tangan gue udah mati rasa. Jadi kayak buat ngangetin aja gitu. Ya rasa sup jagung aja. Ada jagungnya. Buat enak buat hangat-hangat. Stasiun keretanya kayak stasiun kita aja ya. Tapi ini di pinggiran ya. Kalau di kotanya nggak begini. Udah sampai Fushimi Inari. Tapi dinginnya tambah-tambah. Inilah Fushimi Inari. Jadi si pilar-pilar ini adalah sumbangan untuk kuil ini. Jadi nama-nama yang itu tuh ada nama-nama ini. Itu tuh nama orang yang nyumbang ataupun perusahaan yang nyumbang. Siapa gitu. Ini tuh sampai atas sana. Sampai puncak ada. Di puncak kalau nggak salah ada kuburan nih. Nah ini dia nih yang viral itu tuh gerbang-gerbang torii kecil-kecil ini. Di sini nih yang banyak orang sering foto-foto. Ini adalah checkpoint pertama. Kalau nggak salah ada 7 atau 6 checkpoint gitu sampai ke atas, sampai ke puncak. Pos nomor berapa? Nggak ngerti gue. Jadi ini kayaknya 2,5 deh ya. 1,5 deh, belum kedua. Soalnya kata kedua tuh ada kayak pinus yang akarnya keangkat, katanya gitu-gitu. Nggak ngerti deh. Gue lewat jalan yang agak turun aja ya. Yang situ agak naik. Nggak tahu nih jalan kemana nih. Oh itu udah jalan pulang. Duh makin dingin aja nih. Mana yang mendung. Udah pulang sekalian mau ngejar Kyoten Garaku. Semoga masih bisa sampai. Jadi kayak dia tuh adanya jam 3 kurang lah berangkat dari stasiun Kyoto. Semoga sampai ya aku ya. Semoga dapat juga tempatnya, soalnya setahu gue si Kyoten Garaku itu kecil. Tuh, gue takutnya bukan hujan nih, salju. Kalau salju makin dingin, soalnya ini udaranya dingin banget nih, makin dingin kayak tadi pagi. Nah udah netes tuh di pala gue. Hujan ternyata air, bukan salju. Hai, gila coba. Udah di stasiun kereta gede banget. Ini namanya Osaka Omeda. Jadi ini kayak kota lah ya, tapi ini lebih gede lagi. Ada 9 platform, coba lo lihat tuh. Jangan kaget, emang tadi habis dari stasiun. Jadi emang di Jepang gini, dari stasiun, keluar stasiun, masuk jalan kecil, tiba-tiba mall gede kayak gini. Nah, nggak apa-apa ya, emang begitu. Ikutin aja jalannya. Hidup mau dibawa kemana, ikutin aja udah. Ya? Yeah? Inilah keunggulan dari jalan-jalan nggak tahu arah ya. Cuman tadi nyari apa gitu biar sekalian di jalan. Kendo, gue tadi nyari kendo. Tiba-tiba nyampe di pasar yang segede ini, yang selurusan. Wah. Aku senang sekali. Capek naik tangga stasiun yang tadi, nggak berasa lagi. Terus beli ini. Kalpis water rasa leci. Lucu.
Enak lagi. Kayak aku rasa leci. Yang pengen tahu tadi namanya, aku nyasarnya di Minami Morimachi namanya. Halo. Nah, keluar lagi di mall lagi kan. Ini Osaka ini emang banyak yang nyambung-nyambung ke mall deh. Kayaknya waktu di Tokyo nggak banyak deh. Cuman kayak waktu di Ginza waktu itu langsung nyambung mall. Gue lagi jalan-jalan, tiba-tiba di arah taunya Kuromon Market. Nggak tahu tadinya nggak niat kesini, tiba-tiba ada di sini. Hai. Udah baterai habis. Baterai HP 1 habis, yang internetnya bagus. Ini yang satu internetnya baba. Nyari jalan pulang. Nggak bisa, ya udah kita melata. Tadi lewat sini gitu-gitu. Aku udah jalan-jalan nggak jelas dari tadi sampai masuk ke toko. Di toko itu ternyata bener-bener gila ya, gue baru ngeliat itu bener-bener manusia seutuh-utuhnya. Gue udah nggak ngerti deh. Emang beda budaya lah ya. Terus ya udah, orang juga nggak malu nyari-nyari barang di situ. Emang udah kebutuhannya kali ya. Ya udah, sekarang bener-bener pulang. Dingin soalnya. Pengen mandi. Halo. Akhirnya udah sampai rumah. Udah sampai rumah? Airbnb. Hari ini tuh dibilang capek nggak capek, mungkin karena udah terbiasa ya. Kakinya yang kemarin tuh sakit banget kalau misalnya buat jalan lama. Sekarang udah mulai yang agak normal, tapi mulai ada rasa nggak betah gitu loh, pengen di Jakarta. Nah tuh, orang udah di sini, udah dinanti-nantikan. Mungkin karena beda aja kalinya gitu. Mungkin nggak betahnya karena kamar mandinya beda. Kamar mandinya sebenarnya sama, kita mandi pakai air, pakai sabun. Tapi kamar mandi Jepang itu kayak kamar mandi rumah mainan. Jadi dia tuh dari plastik apa-apa semuanya. Jadi kayak airnya keluarnya juga dari satu tempat yang agak kecil gitu kan. Mana badan aku kan gede ya. Aku biasa pakai gayung kalau nggak shower yang gede gitu kan. Mungkin kalau tempatnya agak lebih nyaman lagi dari ini, mungkin gue akan bisa betah gitu. Agak kurang ajar sebenarnya sih. Ya udah, pokoknya hari ini selesai, hari ke-6. Besok hari ke-7. 7 kan angka baik ya. Semoga besok kebosanan aku menghilang, jalan-jalan aku jadinya lebih menyenangkan lagi gitu kan. Lebih happy, nggak ada tuh kangen-kangen Jakarta lagi dulu selama lagi liburan ini. Ya udah, dadah. Sampai ketemu di hari ke-7. Bye bye. Morning. Aku pakai jaket ini lagi karena ini jaketnya yang anget ya. Hari ini 9 derajat. Kemarin tuh kan 7 apa 8 gitu ya. Tapi hari ini masih dingin. Kalau ada angin sih parahnya. Hari ini aku mau kemana? Mau ke Kyoto lagi. Karena kemarin kan cuman gitu-gitu doang. Sekarang aku mau ke Arashiyama Bamboo Forest. Dulu sih udah pernah sebenarnya, tapi cuma sampai jembatannya doang karena aku malas jalan lagi kan. Sekarang aku mau sampai Bamboo Forestnya deh. Dingin. Sekarang udah di keretanya. Si Arashiyama ini kan keretanya beda sendiri. Jadi lucu deh, kayak kereta kita mau ke Bandung yang depan belakang. Yang ekonomi, nah kayak gitu. Aduh coy, alhamdulillah banget gue ke Arashiyama. Tadinya gue nggak mau kesini karena dulu gue pernah kesini waktu summer kan. Nah,
Waktu summer itu tuh di sini tuh benar-benar panas, lepek, lembab, aduh parah banget deh, hancur. Tapi sekarang gila, ini waktu ini dingin, lihat kita ada di bangku dan bangkunya bisa kayak bengong liatin sungai. Ini jalan-jalan gue banget ini, bengong-bengong, santai-santai, nggak mikirin dunia. Aduh, ini enak banget. Ini spot yang gue paling happy di trip ini. Bisa bengong, ngeliatin sungai yang bagus banget. Dan pemandangan juga udaranya, aduh. Yang kemarin gue udah kangen Jakarta, sekarang kayaknya gue lupa deh kangennya. Ini ada suara anginnya ya. Lalu aku pakai bulu-bulu ya. Jadi untuk di Jepang ini, selama di Jepang ya, gue tuh rasa lapar, rasa kenyang, gue nggak pernah ngerasain. Astagfirullahaladzim ya. Tapi gue kayaknya sekarang harus nyari makan karena gue kemarin baru makan onigiri doang. Takutnya bukan lapar, takut lemes. Aku cari-cari dulu. Makin kesini makin nggak dingin. Udah terbiasa kali, warlock jadi ini sekarang. Udah nggak dingin. Tapi terik aja nih. Jadi emang harus make sunscreen ya kalau di. Aduh, masih belum nemu makanan nih, gue bingung mau makan apa. Tadi nemu onigiri lagi. Onigiri tapi rasanya agak unik ya, kayak rasa daun, rasa rebung. Kak, aku nggak makan babi tapi nggak gitu-gitu banget ya. Maksudnya tiba-tiba jadi makan onigiri rasa daun shiso. Aduh, aku nggak nemuin bulu-bulu aku nih, biar nggak gerubak-gerubuk kalau kena angin. Terus tapi aku udah dapat makanan. Namanya sweet soy sauce dango. Gue sih pengennya dibakar ya, tapi ini kayaknya dibakar sedikit, tapi dicelup lagi sama soy sauce sama dia. Dedek coba dulu ya. Dedek mulu nih anjing. Markimak. Mari kita makan. Gue udah mikirnya bakal asin ya. Ternyata manis. Kayak dikasih gula merah. Kenapa nggak gue beli yang nori ya? Bentuknya sih lucu ya. Rasanya kayak di Indonesia ada kok. Oh, kayak biji salak. Sumpah. Ini biji salak ini. Anggap aja lagi makan kolak biji salak. Lihat kan ada jitensa banyak. Tadi yang di depan-depan sana agak-agak jelong ya. Kalau yang di sini tuh cakep-cakep. Penarik jitensanya. Nah, ini nih persen Arabica di Arashiyama yang dulu viral duluan sebelum ada di mana-mana. So my eyes dry out of my sockets. I think I wanna stalk all of my homies in my space. I think I wanna rent an apartment. School mattress, I'ma go and lay in the coffin and drink till I'm nauseous. Be so obnoxious. Jalan-jalan. Ini gue ngomong begini bukan kayak ngomongin orang ya. Soalnya biar nggak ngegelebuk, anginnya kenceng banget. Ini gue nggak ngerasa capek sama sekali. Padahal gue udah jalan jauh banget muter-muter. Seneng aja, seneng. Lihat kanan kiri kayak gini. Aduh, itu enak banget. Bisa kakinya awe-awe ke bawah. Coba. Gue pengen tinggal di sini, pengen main-main ke sini tuh gampang gitu loh. Nggak kayak nggak inget ini di Jepang aja. Udah jalan jauh-jauh. Ternyata nyusruk-nyusruk pengen masuk restoran. Gue kira nanjak kan, pengen ke Arashiyama kan nanjak ya. Ternyata mulai ngos-ngosan. Kita harus makan lagi. Nanti aku udah ngincer ada satu karage. Waktu itu ngeliat vlog orang liburan, mereka
nyoba makan di situ katanya enak. Coba ya. Jadi kalau kalian dari sana, kalau yang pengen ke Bamboo Forest, kalian dari sana itu langsung naik ke atas sini. Sini ada pemberitahuannya pokoknya di sini. Harusnya naik ke sana sini. Lah gue tadi ke sebelah sono tuh restoran yang ada di tengah-tengah hutan bambu gitu. Pokoknya bagus deh dan harus reserve gitu tadi sih. Terang banget muka gue. Jadi tangga yang tadi gue kasih lihat itu nanjaknya tuh nanjak banget. Harusnya kalau misalnya baru datang Arashiyama langsung lihat Bamboo Forest, kayaknya nggak itu deh. Aduh, suaranya kayak di kampung gue kangen. Gue kesini buat apa? Buat ini, ini tuh nggak ngerti pahlawan nggak tuh siapa ya? Gue belum translate. Tapi bajunya bagus, kayak di game-game PS. Jadi aku penasaran, naik terus langsung ngos-ngosan deh. Aduh, kayaknya gue salah pakai baju deh. Tadi gue kira akan dingin, tapi ternyata makin kesini panas. Aduh, gerah jadinya. Jalan-jalan keringetan, gerah. Kayaknya karena heat gue deh. Heat udah panas. Baju ini juga agak anget. Luarnya juga pakai jaket yang dingin. Yang anget. Jadi gerah. Tapi kalau gue buka, nggak mati kedinginan gue di sini. Akhirnya sampai di jalan bambu yang dulu gue nggak kesini. Ternyata emang bagus ya, say. Dari stasiun gue udah disambut dengan cuaca cerah, pemandangannya keren, perbandingan anak kota sama sungainya bagus. Terus begitu sampai sungai, gue nggak berhenti ngucap alhamdulillah, masya Allah. Parah banget bagusnya. Jalanannya juga bagus. Terus Bamboo Forestnya ini, wow, ternyata sebagus ini ya. Aku suka sekali. Wow, gue nggak tahu loh Arashiyama ternyata di dalam itu ada kuilnya juga ya. Ada 2 kuil. Yang satu kuil yang boleh bayar, si Tenryoji. Nah ini Nonomiya ini masuk aja sih. Jadi kayak nggak bayar, tapi dia di sini jualan kayak jimat gitu loh. Jimat untuk misalnya kayak kesehatan gitu-gitu lah. Terus bisa berdoa di sini kayak gitu. Kayak yang tepuk 2 kali, bungkuk sekali, kasih duit, bungkuk 2 kali, tepuk sekali. Nah, itu dia. Jadi di Arashiyama ini ada kereta juga lewat. Kayaknya itu yang Kyo Train Garaku deh itu. Kalau nggak yang tram. Jadi di sini ada tram yang buat jalan-jalan deh, kayak bayar 500 atau 600 gitu. Bisa jalan-jalan. Tapi ntar balik ke stasiun itu lagi. Halo, siang. Di sini sudah siang ya, udah jam 12:30 di sini. Tapi dinginnya ya Allah, masih aja loh. Jadi meler. Kan kali ini aku pakai ini adalah kroket kentang sama daging wagyu. Katanya sih wagyu ya, nggak tahu deh. Soalnya cuma 350 doang, masa wagyu lumayan murah, tapi mungkin kebanyakan kentang kali. Sama karage ayam. Nggak ada nasinya karena aku mau makan nasi nanti di Shinsaibashi gitu, di dekat rumah. Si itunya dulu, potato and meat. Enak,
Tapi kayaknya rasa Royco deh. Terus yang Karaage-nya ya. Dingin. Udah dingin ayamnya. Enak, Karaage-nya enak. Dua-duanya enak, aku suka. Udah balik lagi ke stasiun Arashiyama. Jadi kayaknya gue udah nggak tahan dingin-dinginan nih. Soalnya tadi berapa dingin banget. Kalau di Arashiyamanya gue gerah malahan. Mungkin karena tadi nanjak-nanjak ya. Tapi pas lagi tadi gue lagi makan di sungai itu dinginnya. Gimana uahnya? Oh iya, untuk stasiun Arashiyama ini benar-benar kayak stasiun kecil gitu ya. Kayak stasiun buat untuk si Arashiyama Bamboo Forest doang. Terus tapi ada selain ini kereta, ada cara lain untuk ke Kyoto, yaitu naik bis. Tadi bis tuh ada yang sampai Kyoto tadi tuh. Hai, aku udah sampai deket apartemen. Tapi kayaknya aku mau ke Dotonbori deh. Mau cari makan siang yang bener. Tadi kan cuma makan cemil-cemil. Makan siang yang bener. Tiba-tiba di belakang Dotonbori ada apa namanya, kuil kayak gitu kecil, lucu ya. Aku di tengah-tengah Dotonbori, tiba-tiba beli takoyaki. Bener-bener lembek ternyata. Kirain udah nggak lembek, ternyata masih lembek. Panas banget di dalamnya. Dulu gue nyobain yang di sana namanya apa? Kururu. Amis. Ini enggak. Oh, berembun mulut gue. Ini enggak amis, ini enak. Aku suka. Tapi dia nggak crispy. Gue kira kan dulu crispy ya. Ini nggak crispy. Sebenarnya ini aku masih belum tahu mau ngapain lagi ya. Tadi sih kesini pikirannya mau makan itu Koko Ichibanya. Tenang, Koko Ichibanya-nya kita bisa bikin nggak ada babinya. Jadi kan katanya kan selumit sosnya kan pakai babi. Kita ambilnya tuh yang apa namanya, vegetarian sauce terus diganti dagingnya jadi ayam. Nah tuh dia tuh, nggak ada deh babinya jadinya. Tuh kalau ke Dotonbori emang harus ke sini, ke Glicomen. Gue nggak ngerti ya itu si Glicomen melambangkan apa, tapi nggak tahu kenapa harus ke situ. Kalau di Osaka sebenarnya sih cuma buat belanja menurut gue ya orang-orang ya. Di sini kan banyak tempat belanjaan apapun di sini. Nggak apapun sih, maksudnya banyak sekali. Jadi ya mungkin menjadi pertimbangan untuk kalau yang ke Osaka pasti ke Glicomen. Nah, kalau mau naik ini bisa nih. Jadi untuk belinya itu ada di pokoknya kalau kalian ke Dotonbori pasti akan ngelihat Don Quixote yang mega. Nah itu dekat situ tuh loketnya. Aduh makin kenceng ya kak. Jadi bisa buat beli tiket pas perahu ini, atau Dotonbori tuh ini nih, ada ini nih. Nah itu dia tuh ada kayak Ferris wheel dari Don Quixote sendiri. Nah itu kalau nggak salah satu orang tuh 2.000 yen. Dua-duanya antara ini ya, ini 2.000 yen, ini kayaknya 2.000 berapa yen gitu deh. Lumayan segitulah, harganya 200 ribuan lah. Sudah dari tempat yang bikin pusing, yaitu Donkey Hate. Kalau mau tahu mana turis mana bukan, cari orang bawa begini, pasti itu dari luar Jepang. Oh ya, info juga,
kalau kalian yang belinya pakai tax free, yaitu belanjaan kalian nanti akan dikurangin 10% dari harga. Kalian akan dibikin kayak gini. Dan ini nggak boleh dibuka sampai di Indonesia. Ya pokoknya negara asal kalian lah. Pokoknya nggak boleh dibuka. Terus kalau bisa semua yang kalian daftarin tax free itu di struknya disimpan sampai nanti pulang gitu. Halo, aku udah pulang akhirnya. Inilah ya kenapa orang-orang selalu bawa koper kalau udah selesai dari Jepang. Zap. Gue juga bingung nih ntar koper gue muat nggak nih dia. Aduh, ini udah gelap banget, mau hujan. Aku tuh makin kesini kayak di daerah aku ini bukannya makin tambah berani, makin tambah gimana nih ya. Kalau malam tuh banyak yang teriak-teriak soalnya di belakang Dotonbori ini. Jadi aku pulang sebisa mungkin saat matahari masih terang. Kayak ini sebenarnya baru jam 4. Baru jam 4, jam 3 mungkin. Itulah aku pulang. Semoga si liftnya udah selesai dibenerin ya. Kemarin katanya mau dibenerin tuh hari ini.